Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung bisa disebut sebagai muktamar yang paling punya nilai strategis jika kita memandangnya dari sudut peneropongan masa depan NU. Muktamar kali ini boleh jadi akan menentukan arah dan gerak organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu di 100 tahun usianya. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 24 Desember 2021 dengan tema Tantangan Berat Seusai Muktamar. Seperti biasa kami mengundang partisipasi Anda pemirsa melalui telepon interaktif di 021 583 99 100. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi, memberikan pendapat dan berinteraksi tentu saja dalam editorial Media Indonesia. Nah, untuk membahasnya kali ini telah hadir di studio anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Salamun. Selamat pagi, Bang Don. Pagi, salam sehat. Indra. Tentu saja salam sejahtera. Ya. Salam bahagia menjelang malam Natal ini ya, Bang Don ya. Baik. Nah, ini menarik sekali. Kita akan ulas topik editorial hari ini. Ini 2 hari berturut-turut kita membahas soal Muktamar NU ya. Saking pentingnya, saking pentingnya posisi dari NU ini. Tapi seperti biasa kita bahas dulu headline Media Indonesia hari ini yang kebetulan headline pertamanya di halaman 1 juga sedikit nyambung ini Bang. Nyambung malah oleh topik kita editorial hari ini yaitu NU jadi jangkar keseimbangan NKRI. Mungkin bisa digambarkan dulu Bang Don bahwa seberapa strategis memang sebenarnya posisi dari Nahdlatul Ulama ini jika disebutkan dalam headline-nya adalah jangkar keseimbangan NKRI. Kita kaitkan sedikit ke beberapa tahun ke belakang tentang politik identitas dan lain sebagainya yang sekarang mungkin sudah lebih cair, sudah kembali ya, tidak ada keterbelahan lagi. Tapi bagaimana kira-kira posisi NU ini? Iya betul Indra, bangsa ini harus berterima kasih kepada NU yang kiprahnya menjadi sebuah organisasi terbesar ormas keagamaan khususnya Islam terbesar yang telah menjadi jangkar, di mana kemudian NU itu serasa seperti rumah bagi semua orang, serasa rumah yang teduh bagi bangsa ini, yang pluralis, yang sangat beragam dari berbagai segi gitu. Jadi saya kira betul ketika misalnya Romo Beni mengatakan, jadi sebenarnya negara ini berhutang kepada NU. NU merupakan jangkar yang mampu menyeimbangkan dan jaga keberagaman serta melekatkan semuanya. Saya kira sejak NU kembali ke Kitoh pada Muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo, di mana Gus Dur menjadi orang yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada waktu itu. Sejak saat itu dia kembali ke kita dan kemudian NU menjadi aset bangsa yang menjamin pluralitas dan menjamin kebersamaan dan keanekaragaman. Itulah kehebatan NU di saat-saat politik identitas ini mengemuka gitu. Mengemuka berdasarkan karena keagamaan ataupun karena faktor-faktor lain. Jadi kalau kita lihat seperti ini menjadi penting. Dan kemudian tadi Indra dalam pengantar yang mengatakan ini adalah muktamar yang paling penting di era seperti ini. Mungkin kita akan bicarakan nanti pada waktu editorial. Betul. Lebih tepat topiknya nanti ya Bang Don, karena memang ini adalah muktamar penting menjelang 100 tahun dari NU itu sendiri. Baik, nah kita lihat intip dulu juga headline Media Indonesia di halaman kedua yang juga tidak kalah pentingnya. Ini adalah terkait dengan pemerintah menambah fasilitas karantina. Bang Don, kalau kita lihat di mana merebaknya Omikron ya, tidak heran kalau kemudian pemerintah Indonesia saat ini kalau tidak salah kasus sudah ada 8 kalau tidak salah soal Omikron ini, maka menutup pintu-pintu masuk ke Indonesia menjadi sangat penting dan selektif sehingga bagi mereka yang datang ke Indonesia juga harus mendapatkan karantina dan diperpanjang ini ya. Tapi persoalan fasilitasnya juga ditambah. Bang Don, catatannya seperti apa? Iya, karena ini kan predictable sebetulnya. Kita tahu berapa orang yang akan datang dari luar negeri, kan bisa dilihat dari penerbangan, dan penerbangan itu kan berjadwal pada umumnya. Dan sekarang tercatat penumpang dari luar negeri itu tembus 100.000. Kalau sudah tembus 100.000, berarti kita harus siaga dengan tempat karantina yang lebih banyak.
tempat karantina yang lebih besar. Sekarang sudah tersedia katanya 6.000-an dan baru terisi berapa gitu, 1.800 gitu. Tapi kan tetap aja kita berjaga-jaga supaya semua orang yang pulang dari luar negeri itu mudah untuk mendapatkan karantinanya. Tidak ada persoalan-persoalan besar dan sekali lagi seperti kata saya tadi ini predictable. Betul. Dan kalau sudah predictable mestinya sistem kita untuk menjawab dan merespon itu juga harus tersedia. Saya baca dari penjelasan Mas Heri Trianto dari BNPB gitu, itu kelihatannya memang langkah-langkahnya sudah jelas. Walaupun langkah-langkah sudah jelas, kita kan selalu berpikir soal eksekusinya di lapangan. Bagaimana orang tidak antri terlalu lama, tidak menunggu terlalu lama untuk kemudian masuk ke karantina. Itu juga persoalan yang meletihkan, tapi ya harus diselesaikan. Ya, harus diselesaikan, gitu. Betul sekali. Baik, kita beralih ke halaman keempat ya, Harian Media Indonesia ini yang tidak kalah pentingnya, bahkan menurut saya sangat penting sekali, Bang Don. Ini soal segera sahkan RUU TPKS. Di sebelahnya juga ada foto Aceh darurat kekerasan seksual. Ini kayaknya hampir tiap hari mewarnai pemberitaan dan di headline begitu ya, Bang Don ya. Tetapi saya agak tergelitik ketika pernah juga mendengar salah seorang politisi DPR ya begitu yang menyebutkan ada apa sih buru-buru harus disahkan. Saya malah curiga begitu, ada quotation-nya kurang lebih seperti itu, Bang Don. Bagaimana Bang Don segera sahkan RUU TPKS ini? Iya, ini sebetulnya persoalan kemanusiaan. Ini jangan diendapkan dan jangan ditutup-tutupi. Situasinya berbahaya. Ini soal masa depan manusia, soal masa depan kita bersama gitu, Indra. Dan data dan angkanya itu memperlihatkan angka tahun 2020 aja hampir 300.000 kejadian kekerasan seksual. Ini alarm yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa ini mestinya lebih cepat harus disahkan gitu. Kita jangan sampai terlalu terikat pada idiom atau istilah yang kemudian ya tentu penting, tetapi saya kira jawaban untuk mengesahkan ini supaya cepat dapat perlindungan, supaya kemudian kita lebih baik gitu, itu perlu, DPR perlu itu. Saya lihat ada janji bahwa itu akan dibuat atau disahkan pada Januari gitu. Karena itu kan ditunda pada sidang tahun berikutnya. Ya Januari sih sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan tidak meleset lagi gitu. Ya kalau misalnya ada partai yang tidak setuju kan kita juga bisa voting gitu. Iya, betul. Kira-kira begitu saja gitu. Baik. Nah, ini mungkin di headline yang perlu kita bahas terakhirin tapi juga sangat menarik Bang Don soal Satgas BLBI bukukan 313,95 miliar atau hampir 314 miliar ya. Kurang lebih ini kemarin disampaikan oleh Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Begitu. Dalam 6 bulan kurang lebih kalau setelah Satgas ini dibentuk, ini progres yang luar biasa atau masih terlalu kecil dengan nilai kerugian yang 110 triliun itu? Iya, kalau dilihat prosesnya bahwa ini sudah lama, lalu kemudian pemerintah membentuk Satgas ini, lalu dapat sekarang uang seperti ini gitu, tentu di luar aset-aset tidak bergerak ya. Ya itu berarti sesuatu progres, walaupun mungkin kita tidak mengatakan bahwa ini signifikan sekali, tapi moving forward. Jadi itu ada kemajuan gitu. Kan Satgas ini bekerja sampai tahun 2023. Masih ada waktu cukup lama, tetapi paling tidak ini akan menjawab rasa keadilan di masyarakat. Karena dulu katanya ada uang yang tidak dibayar, pinjam uang BLBI, lalu kemudian menguap begitu saja. Dan itu ketika pemerintah konsisten, kalau pemerintah konsisten untuk mencari dan seterusnya mencari dan secara benar ya, dan teliti, ya menurut saya ini menjamin rasa keadilan di masyarakat. Baik. Kalau begitu sekarang kita singgung sedikit sebelum kita lihat tayangan lebih lengkap editorial Indonesia hari ini ya. Bang Don, tantangan berat seusai muktamar. Tadi kita singgung ini adalah muktamar yang sangat signifikan, posisinya sangat strategis karena menjelang 2026 itu artinya seabad NU. Bagaimana Bang Don melihat ini? Iya, editorial hari ini menyampaikan 2 hal, tantangan NU itu ya ke depan atau kepemimpinan yang baru. Yang pertama soal tantangan politik. NU itu terlalu seksi di mata para politisi maupun bagi orang NU sendiri. Ini jumlah pemegang hak suara di situ tuh banyak. Jadi tidak heran begitu seksi untuk kemudian dirayu lalu dibawa ke kiri ke kanan. Tapi NU kan sudah kembali ke kitoh. Keluar dari politik praktis dan politik praktisnya bisa disalurkan lewat partai apa saja, termasuk PKB gitu. Nah, pemimpin NU yang baru jangan sampai tergoda untuk kemudian membawa ini ke bahtera politik yang sebetulnya masih banyak kegiatan sosial keagamaan dan kemanusiaan yang penting dilaksanakan oleh NU. Saya kira itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah soal kita ini memasuki milenium baru, abad baru, di mana dunia menjadi tanpa batas, borderless. Revolusi infotech
dengan digital sebagai jembatannya membuat kita semua masuk ke dunia baru, termasuk warga NU, dan dunia baru kita itu ada di jari tangan kita gitu. Ya, betul. Dunia global atau kampung global itu ada di tangan kita. Dan itu bukan sesuatu hal yang teoretik, oh tunggu besok. Tapi sekarang itu terjadi. Jangan sampai kepemimpinan baru ini kita berharap bisa mentransformasikan situasi ini, membawa masyarakat atau para nadliyin ke era baru gitu, dengan cara yang lebih baik dan terbimbing untuk kemudian tidak terjebak dalam hal-hal yang negatif. Oke, tidak terseret akrobatik politik, salah satu tantangannya secara politik praktis. Apakah itu akan terimplementasi dengan nyata? Nanti kita ulas lebih lanjut ya, Bang Don ya. Tapi kita simak dulu lebih lengkap tayangan editorial Indonesia untuk hari ini, tantangan berat seusai muktamar. Tantangan berat seusai muktamar. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung bisa disebut sebagai muktamar yang paling punya nilai strategis jika kita memandangnya dari sudut peneropongan atas nama depan NU. Muktamar kali ini boleh jadi akan menentukan arah dan gerak organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu di 100 tahun usianya. Ya, NU yang lahir pada 1926 akan berusia 100 tahun alias 1 abad pada 2026 mendatang. Muktamar Lampung digelar kurang dari 5 tahun menuju perayaan umur seabad itu. Artinya, kepengurusan PBNU yang dihasilkan dari muktamar kali inilah yang akan menyiapkan sekaligus mengantarkan organisasi mengurangi kencangnya dinamika di abad kedua usia NU. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU terpilih yang diamanahi memimpin NU 5 tahun ke depan, tantangannya pasti jauh lebih berat. Ia tidak saja harus tekun merawat, mengelola dan menjaga internal NU agar tidak mudah terseret dalam sengketa politik praktis atau politik yang berorientasi kekuasaan. Tak sampai 3 tahun dari sekarang, Republik ini akan memasuki tahun politik. Disitulah titik krusial apakah NU dengan kepengurusan yang terpilih ini mampu menjaga jarak dengan politik kekuasaan sebagai implementasi dari spirit kembali ke Kitoh 1926 atau justru lagi-lagi masih terjebak dalam akrobatisasi politik praktis. Dalam hal ini memang tak sepenuhnya dosa kaum Nahdiyin. Organisasi dengan basis kultural dan massa yang sangat besar seperti NU pasti selalu jadi incaran para petarung politik di dalam maupun di luar organisasi untuk menyeret dan menjadikannya basis kekuatan. Karena itu, kepemimpinan menjadi isu penting, terutama dalam kaitannya dengan upaya menjaga NU agar tidak mudah didorong ke jurang politik praktis. Langkah itu sebetulnya bukan berarti menjadikan NU apolitis. Berpolitik tetaplah sebuah kewajaran, bahkan keniscayaan, tetapi akan jauh bermartabat buat NU jika mereka melakukan politik tingkat tinggi atau high politics. Politik yang berbasis kebangsaan dan kerakyatan, politik yang merekatkan persatuan, dan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Keberhasilan menjaga jarak dari politik kekuasaan yang berjangka pendek juga akan membuat NU lebih fokus menghadapi tantangan lain yang memiliki spektrum waktu lebih panjang. Globalisasi dan kencangnya perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, menjadi isu yang tak boleh dilepaskan dari fokus NU jika ingin meningkatkan kiprahnya di masa depan. Banyak tokoh muda NU yang sudah menyuarakan agar di usia 100 tahun keduanya, NU tak lagi hanya berkonsentrasi pada isu-isu lokal, tapi juga mulai berperan aktif merespons isu global. Teramat disayangkan bila kekuatan besar organisasi ini termasuk dengan 137 cabang istimewa NU di seluruh dunia hanya menghabiskan konsentrasinya untuk agenda lokal atau nasional. Ini bukan sekadar soal politik,
keinginan kaum muda Nahdien itu bahkan lebih menemukan relevansi ketika kita mengaitkannya dengan perkembangan teknologi yang amat cepat mengiringi isu globalisasi. Hari-hari ini, kita bisa lihat kemajuan teknologi telah membawa dunia menjadi tanpa batas atau diistilahkan dengan Global Village. Semua negara kini fokus meninggikan teknologi supaya tak tertinggal dalam percaturan global yang kian dinamis. NU sebagai bagian penting Indonesia dengan kekuatan kulturalnya yang luar biasa kiranya bisa mengambil peran besar untuk itu. Bayangkan saja, misalnya 23.000 lebih pesantren NU dijadikan semacam Center of Knowledge atau Center of Technology. Betapa kuatnya basis teknologi kita. Tantangan-tantangan lintas zaman seperti inilah yang juga mulai harus menjadi fokus kepengurusan PBNU hasil Muktamar Lampung. NU secara organisasi mesti mampu mengantarkan warga Nahdien menuju era baru, era transformasi teknologi.